Lip, tanggal berapa sekarang, Lip? Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Pagi ini seperti biasa. Lip, tanggal berapa sekarang, Lip? Tanggal berapa sekarang? 23 ya? Ya wes. Sekarang tanggal 23 April 2021. Alhamdulillah sudah bisa berdiri agak lama ya. Nah, di video kali ini saya ingin tunjukkan nama-nama gambar lagi. Tapi sebelumnya saya mau tunjukkan ke teman-teman ini bahwa proses pembangunan takbut kita 22 meter sudah sampai tahap ini ya. Jadi itu bulwarknya belum terpasang. Terus di atas itu dilihat ya, nanti di situ ada tangga itu. Di atas itu seperti kalau kita lihat dari depan itu kayak ada sayapnya ini. Macam ada sayapnya, gelap ya. Iya, memang mataharinya dari sana Mas Ian, dan agak mendung. Nah itu di depan itu kayak ada sayapnya. Nah itu yang kanan kiri itu di atas anjungan itu kayak ada sayapnya. Nanti coba saya tunjukkan dari sebelah sana ya. Nah itu untuk takbutnya kita bisa lihat dari sini. Jadi di sebelah atas itu yang sedang dipasang pagar atau railing itu ada semacam sayap ya. Jadi nampaknya ya kayak mau terbang lah, seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan kita hari ini. Jadi melanjutkan detail atau jenis-jenis gambar kapal kemarin. Di video kali ini saya ingin bicara mengenai jenis gambar kapal yang berhubungan dengan sistem dan permesinan. Jadi di kapal itu, sambil nanti saya tunjukkan di slide layar ya, ada namanya skematik, tank fan, filling, dan sounding. Gambar itu menginformasikan posisi pipa udara, pipa filling, dan pipa sounding di kapal itu. Karena semua tangki, baik itu void ya, semua tangki di kapal itu wajib ada pipa sounding dan pipa udara ya, atau air fan. Kemudian yang berikutnya adalah bilge balas, skematik bilge balas. Jadi yang umum itu yaitu digabung skematik, bilga, dan balas. Jadi sistemnya di kapal juga sama, dia bilga dan balas digabung. Jadi ada GS fire, ada dua pompa ya, ada dua pompa, GS fire dan bilga balas. Itu sistemnya bisa digabung. Digabung artinya bisa saling mewakili. Tapi untuk kapal-kapal yang kami desain, terutama kapal-kapal yang dibangun di Bahari Mas atau punyanya PT Pelayaran Bahari Mas, itu skematik bilge balas itu bisa dipisah menjadi 3 sistem. Bilga sendiri ya, bilga sendiri. Kemudian balas sendiri, ada 2 pompa, jadi bilga 2 pompa, balas 2 pompa. Lalu ada fire sendiri 2 pompa. Jadi yang tadinya ada GS fire, bilga, dan balas. Jadi ada 4 fungsi yang bisa dijadikan satu menjadi bilge balas dan GS fire. Tapi di kapal-kapal kami itu 4-4-nya dipisah, sistemnya secara pisah ya. Dan pompanya masing-masing 2, sehingga kalau ada trouble satu masih bisa dipakai yang lainnya, seperti itu. Kemudian sistem berikutnya atau gambar sistem berikutnya adalah skematik fuel oil system. Gambar ini menginformasikan sistem bahan bakar untuk ME dan AE, atau kalau untuk jenis tongkang seperti ini itu ya sistem untuk mesin penggerak
motor kargonya ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah skematik freshwater atau seawater sanitary. Jadi di kapal itu kalau kapal ada orangnya, kan ada tongkang yang ada ini ya, ada yang ada orangnya, ada yang tidak ada. Jadi man berth atau unmanned. Untuk kapal-kapal yang man berth itu wajib ada sanitary. Sanitary itu untuk ya sanitary, mandi, cuci baju segala macam, buang air itu wajib ada. Dan itu gambarnya namanya skematik freshwater sanitary system atau skematik seawater sanitary system. Seperti itu. Kemudian fire and man backwash itu tadi sebenarnya berhubungan dengan gambar bilga balas. Tapi sekali lagi di gambar yang diperlukan untuk klasifikasi atau ya untuk klasifikasi itu harus dipisah. Meskipun pompanya sama, skematik bilga balas tadi, itu pompanya juga dipakai untuk skematik fire and man deck wash system, yaitu untuk pemadam dan pencucian dek. Kalau bahasanya gitu, skematik and man deck wash system seperti itu. Tapi untuk kapal-kapal ini, untuk cuci dek sendiri, untuk cuci dek kami biasanya pakai balas, tidak digabung dengan fire. Kecuali untuk kapal-kapal jenis tongkang seperti ini fire-nya bisa pakai untuk cuci dek karena dia ada dua fungsi. Selain dia cuci dek, dia juga untuk memadamkan sebagai pemadam seperti itu. Kemudian engine cooling system. Yang berikutnya adalah engine cooling system sesuai dengan namanya, engine cooling. Gambar ini menginformasikan tentang sistem pendinginan mesin. Dia menggunakan air laut atau air tawar. Untuk masing-masing sistem ini nanti akan saya jelaskan di video yang lainnya, seperti balas. Kenapa harus ada balas, kemudian sistem pendingin itu jenisnya apa aja, nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Kemudian untuk kapal tanker, terutama yang ada line kargonya, itu ada namanya skematik cargo discharge and suction system, dan juga skematik stripping pipe system. Itu untuk kapal-kapal yang seperti ini. Nah, ini tongkang-tongkang dengan muatan ya minyak atau tongkang minyak seperti itu dia selain gambar-gambar yang saya sebutkan tadi, itu ada skematik cargo system baik discharge maupun fillingnya. Oke, itu tadi adalah gambar sistem utama yang wajib ada ya, yang wajib ada. Bahkan di kapal yang ada orangnya itu sistem-sistem tersebut itu wajib ada di kapal. Nah, sekarang untuk mesin, untuk permesinan, gambar yang disyaratkan di bagian permesinan yang pertama ada engine room arrangement. Dia menginformasikan tentang posisi baik itu main engine, auxiliary engine, kemudian pompa-pompa segala macam ya. Itu namanya engine room arrangement. Kemudian di mesin yang lain sebenarnya itu masuk ke konstruksi, tapi saya klasifikasikan atau saya kumpulkan di mesin, itu adalah shafting arrangement. Shafting arrangement itu susunan ya, di perhitungan menghitung diameter shaft propeller sudah ada saya jelaskan shafting arrangement. Jadi susunan dari mulai mesin, gearbox, shaft, steering tube sampai ke propeller, itu namanya shafting arrangement. Dan ada gambar lagi namanya shafting detail, yaitu dia mendetail tentang ukuran shaft, ukuran bantalannya, kemudian koplingnya seperti itu. Itu shafting detail. Kemudian yang berikutnya adalah engine foundation atau engine bed. Videonya sudah pernah saya tunjukkan, mesin ini juga, kapal ini juga kalau tidak salah, itu sudah saya tunjukkan perhitungan fondasi mesin, ketebalan webnya, ketebalan topnya, itu sudah pernah saya tunjukkan. Itu ada gambar namanya engine bed construction, atau biasanya ada nama macam-macam lain-lain. Dia biasanya ada engine bed, ada engine seating, ada engine foundation, macam-macam. Tapi intinya gambar itu yaitu menginformasikan tentang detail konstruksi dari fondasi mesin. Kemudian ada tambahan lagi itu seperti rudder, kemudian skeg. Itu kalau rudder wajib ya, untuk kelas wajib ada menampilkan gambar rudder baik rudder kemudinya, daun kemudinya, atau rudder stopnya atau tongkat kemudinya, itu wajib ada gambarnya dan wajib digambar detail. Kemudian skeg, lalu Y bracket seperti itu kadang-kadang diminta, kadang-kadang tidak. Tapi kalau Y bracket wajib, cuma skeg ini kadang ada yang minta, kadang ada yang enggak. Tapi untuk pekerjaan di lapangan, skeg wajib digambar karena untuk teman-teman yang bekerja di lapangan. Nah, ini sore yang nanti saya akan jelaskan detail skematik sistem tadi masing-masing ya di video berikutnya.
Nah, itu takbut. Mohon maaf saya belum bisa naik ke sana ya. Cuma bisa nunjukkan dari bawah saja. Intinya pembangunan takbut kita itu yaitu bulwark sudah siap, mau sudah siap untuk dipasang maksudnya, karena plat lambungnya sudah, kemudian railingnya sudah dibikin. Railing belakang ini belum. Ya seperti itulah, seperti yang teman-teman lihat itulah kondisinya sekarang. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat atau paling tidak menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.